Oke, kelas 4B, kita mulai pembahasan metode matriks perpindahan rangka batang. Kita mulai dengan penentuan NP dan NF. Oke, kita mulai penentuan NP dan NF. Di sini mulainya pembahasan. Kalau nggak tahu besarnya NP dan NF, maka tidak bisa membahas matriks-matriks berikut. Oke ya. Nah, kita mulai seperti apa penentuan NP dan NF. Maka sambil dilihat modul yang sudah saya kirim, modul bab 2 yang sudah saya kirim, ada gambar di situ ya. Oke. Nah, lihat gambar. Di sini ada konstruksi rangka batang sederhana yang terdiri dari 4 batang. Batang 1, 2, 3, dan 4. Di mana batang-batang ini masing-masing diikatkan di langit-langit di titik A, B, C, dan D. Gitu ya. Batang 1, 2, 3, 4 diikatkan di langit-langit di titik A, B, C, dan D. Artinya titik A, B, C, D ini kecuali titik, dia juga merupakan perletakan. Gitu ya. Titik A, B, C, D juga merupakan perletakan. Diasumsikan perletakannya A, B, C, D itu adalah sendi gitu ya. Diasumsikan sendi. Nah, di bawah saya bikin titik A, B, C, D sekaligus merupakan perletakan sendi gitu ya. Titik sekaligus merupakan perletakan sendi. Itulah A, B, C, D. Sementara batang 1, 2, 3, 4 itu diikatkan di titik E. Di bawah ya. Batang 1, 2, 3, 4 disimpulkan di titik E. Nah, E ini hanya berupa titik, bukan perletakan. Oke. Nah, kemudian di titik E dikenakan beban sebesar W. Ada beban sebesar W di titik E. Gitu kan? Nah, tentunya pengaruh dari beban W ini batang 1, 2, 3, 4 akan bereaksi gitu ya. Nah, nantinya akan punya status gaya batang itu tekan apa tarik. Kan begitu. Oke ya. Nah, selanjutnya saya sudah nyatakan tadi ABCD adalah titik sekaligus perletakan. Sementara titik E bukan perletakan, hanya titik saja ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat gambar rangka batang tadi. Kita bawakan dalam pembahasan statika. Jadi seperti ini. Gitu ya. Oke. Titik ABCD tadi perletakan kan. Jadi artinya apa? Kalau perletakan tadi sendi, maka di titik A ada reaksi vertikal, demikian di B, demikian di C, demikian di D, ya ada reaksi vertikal kan, dan juga ada reaksi horizontal. Oke, nah, tapi kita tidak perlu dulu mencari reaksi perletakan ini tadi, seperti yang saya bilang tadi di video pertama, di pembahasan matriks, maka mencari gaya batang tidak perlu dapat reaksi perletakan. Jadi bisa langsung mencari gaya batang nantinya. Oke ya, jadi batang titik A, B, C, D kita abaikan perletakannya dulu. Nah, terus di batang sekarang. Oke, batang 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan saya bilang di awal tadi, di E ada dikenakan beban. Katakan sebesar W. Tapi bisalah kita pecah menjadi W1, W2 atau ya W1, W2 ya. Atau W horizontal dan W vertikal. Yang beban di titik E tadi ya. Oke, nah gitu. Nah, tentunya tadi saya bilang batang 1, 2, 3, 4 akan bereaksi. Artinya akan menimbulkan adanya gaya-gaya batang. Gitu ya, gaya-gaya batang. Nah, gaya batang tadi kita sebutlah F. F1, F2, F3, F4. Ya, nah, soal gaya batang ini tarik atau tekan kita lihat nanti. Oke, tapi yang jelas dia akan punya gaya batang. Nah, mengenai F ini. F tadi saya bilang secara umum di statika yang lalu kita sebut gaya batang. Gitu kan? F itu gaya batang. Mungkin simbol gaya batang waktu semester 2 ada dosen ngasih simbol S mungkin atau apalah gitu ya. Itu nggak ada masalah. Yang jelas F di sini gaya batang. Gitupun untuk bahasa di mekanika rekayasa 2 ini F kita ganti lagi menjadi gaya yang tidak diketahui. F ya. F itu kita ganti menjadi gaya yang tidak diketahui. Kenapa? Karena memang F mau dicari kan gitu.
artinya itu gaya tidak diketahui. Nah, jadi mau dicari, oke, jadi istilahnya sekarang adalah gaya yang tidak diketahui. Oke, kembali kita ke rangka yang tadi. Nah, di rangka kan ada batang, ada 4 tadi kan? 4 batang. Artinya F-nya ada 4. F1, F2, F3, F4. Ini artinya berarti bahwa jumlah F itu ada 4. Nah, jumlah F atau istilahnya NF. Ini ya. Jadi NF itu adalah jumlah gaya batang. Atau bahasa di sini jumlah gaya yang tidak diketahui. Atau jumlah F gitu aja simpelnya. Nah gitu. Jadi jumlah F atau NF itu melihat jumlah batang. Kalau 4 batangnya berarti NF juga 4. Sudah? Nah, kita sudah menjawab satu dari yang ditanyakan tadi, yaitu penentuan NP dan NF. Nah, NF sudah ya. Nah, penentuan NF lebih gampang. Jadi sekali lagi NF adalah merupakan jumlah dari F. Oke ya. Berapa batang F, maka sebanyak itu juga NF. Oke ya. Nah, jadi lanjut. Terus kita lihat ke babak berikutnya. Di semester 2, di kekuatan bahan ya, juga sudah kita ketahui cara, atau maksud saya akibat dari gaya batang. Kita lihat dari semester 2 yang lalu, bahwa gaya batang itu bakal ada 2. Gaya batang tarik dan gaya batang tekan. Kan bakal gitu kan? Gaya batang itu bakal ada 2, tarik apa tekan. Sudah? Nah, kalau gayanya gaya batang tarik, atau F-nya tarik, ini ya. Oke, kalau F-nya tarik, bekerja pada batang, ingat ya, bahwa gaya F itu sejajar dengan batang. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa gaya batang itu sejajar dengan batang. Nah, lihat ini, gaya batangnya horizontal, maka otomatis F-nya juga horizontal. Tapi kemudian kita lihat, F-nya itu menarik, ya kan, keluar dari titik. Ya, jadi harus dibuka juga nih istilah-istilah ini semester 2. Semester 2 di gaya batang dulu, ya, statika itu sudah membahas gaya batang itu bakal tarik dan tekan. Jadi kalau batang tarik, berarti gaya menarik titik buhul, kan gitu kan? Nah, ini gambarannya. Yang perlu diingat bahwa itu gaya selalu sejajar dengan batang. Gitu ya. Oke, jadi pada batang akan ada informasi mengenai E dan A. Apa itu E? E itu adalah modulus elastisitas. Oke, harga modulus elastisitas itu tentu berasal dari harga atau jenis bahan. Ya, kalau baja misalnya batang itu, maka E-nya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Ingat ya. Kalau I-nya baja, maka besarnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Kalau dalam satuan megapascal, ya 2 kali 10 pangkat 5 megapascal. Ya, diingat ini. Kalau dalam satuan megapascal, baja itu I-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 megapascal. Sudah tertentu ya. Tapi kalau kayu, ya tergantung dari jenis kayunya atau kemutu kayunya. Nah, jadi kalau untuk kayu berbeda-beda. Kalau beton ada rumusnya kan? Nah, jadi harga E tentu ditentukan oleh bahannya, baja kah, kayu kah, beton kah, dan seterusnya kan? Oke, jadi harga E